Nah, seperti halnya Rasulullah, sakha. Rasulullah tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Bahkan ketika beliau tidak ada, beliau carikan sahabat yang bisa memberi, disuruh untuk diberikan. Jangan sampai orang yang datang meminta kepada beliau pergi dalam keadaan tidak membawa permintaannya itu. Ini namanya sifat sakha. Bahkan Imam Junaid dalam satu makalahnya beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Junaid mengatakan arba'un tarfa'ul abad ila a'la darajatin wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 perkara yang bisa mengangkat hamba ke derajat yang paling tinggi di surga di sisi Allah SWT, walaupun ilmunya dan amalnya sedikit. Nah, walaupun ilmu dan amalnya sedikit, dia orang awam, ilmunya sedikit, hanya ngerti masalah ibadah saja, amalnya pun juga sedikit, tidak banyak, tahajudnya paling 2 rakaat, duha kadang lakukan, kadang enggak. Tapi dengan 4 perkara ini dia bisa diangkat derajatnya oleh Allah SWT ke derajat yang paling tinggi. Nah, apa 4 perkara itu? Pertama adalah at-tawadhu, sifat tawadhu. Sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling baik dari yang lainnya, senantiasa merasa paling hina, paling jelek, walaupun dia memiliki kemuliaan, tidak pernah merasa mulia, walaupun dia memiliki kedudukan, tidak merasa tinggi. Ini at-tawadhu, Nah, kemudian diantaranya yang kedua, al-hilmu, sifat hilim, sifat hilim ini, sifat hilim yaitu bijaksana. Hilim ini sifat yang lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar itu dia memang tidak mampu membalas sehingga dia sabar. Tapi kalau hilim ini, dia mampu untuk membalas, tapi menahan diri. Nah, ini. Seperti Rasulullah diganggu, dicaci. Rasulullah mampu kalau mau membalas, tetapi beliau tidak melakukan. Ini namanya hilim ini. Sifat hilim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang bisa mengangkat hamba ke derajat yang paling tinggi, pertama tawadhu, kemudian hilim, kemudian yang ketiga husnul khuluq, akhlak budi pekerti yang baik, akhlak dan budi pekerti yang baik itu husnul khuluq ini. Wa huwa kamalu, ini akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik ini yang paling penyempurna dari yang lainnya ini. Tawadhu, al-hilim. Kemudian yang keempat adalah as-sakha. As-sakha. Sakha itu dermawan. Sakha itu dermawan. Loman. Suka bersedekah, suka membantu orang. Seperti halnya Rasulullah, sakha. Rasulullah tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Bahkan ketika beliau tidak ada, beliau carikan sahabat yang bisa memberi, disuruh untuk diberikan. Jangan sampai orang yang datang meminta kepada beliau pergi dalam keadaan tidak membawa permintaannya itu. Ini namanya sifat sakha. Jadi 4 hal tadi. Pertama tawadhu, sifat hilim, sakha, dermawan, dan yang keempat husnul khuluq, budi pekerti atau akhlak yang baik, dan ini yang paling sempurna ini. Dari 3 hal tadi, husnul khuluq, budi pekerti, akhlak yang baik yang paling sempurna. Ini kalau ada 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT ke derajat yang paling tinggi, walaupun amalnya, ilmunya sedikit. Walaupun amalnya
dan ilmunya sedikit. Ini kata Imam Junaid tadi. Pertama tidak apa? Tawadhu. Kemudian hilim, bijaksana. As-sakha, dermawan. Kemudian yang keempat adalah husnul khuluq, akhlak dan budi pekerti yang baik.